wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chris Riko Subekti. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena udah lama nggak bikin video. Ini ada video baru soal motor hedon yang satu ini, ya sebenarnya nggak hedon lah ya, cuma aneh gitu, unik, motor unik istilahnya. Ini 170 bermesin Satria FU punya teman saya, punya Mas Davik. Ntar saya IG-nya taruh di deskripsi ya teman-teman. Karena habis review motor saya sendiri yang habis dipasang dekal, dengan motor saya sendiri habis dipasang dekal, sekarang saya mau review motornya Mas Davik. Saya 70 mesinnya Satria FU, karena sebenarnya minggu kemarin 2 minggu yang lalu udah direview, cuma pas saya ngerekam ternyata sampai kontrakan itu videonya itu nggak kerekam loh. Jadi kamera ini mati tapi saya nggak sadar gitu, karena kepencet pas benerin action cam di helm. Saya benerin itu kepencet on off nya jadi mati. Sampai kosan, waduh, filenya nggak ada. Anjir, orang anaknya kepiwe wis kesel-kesel video wis gugup arep udan malah ora dadi. Aduh lah, ya kita kulangi mani ya bro-bro sekalian. Jadi gini, kita mulai dari, mungkin nanti sambil review sambil saya test ride ya jalan ke sana. Sebenarnya udah pernah test ride, tapi kan buat kasih tahu sama teman-teman kayak apa sih feelingnya kalau naik 170 bermesin Satria FU. Nah, ini punya motor punya Mas Davik. Jadi ini Satria FU, ini rangkanya itu ya menggunakan ori Satria FU bagian depan. Jadi ini rangka masih Satria FU no kan, sampai bayar Satria FU, tapi di belakang itu dilas disambung menggunakan frame 170 nih. Kan ada pipanya nih, ini ada pipa ke sana, kemudian disambung 170. Ini termasuk rapi ya teman-teman. Rangka Satria FU belakang 170, dari spakbor, stop lamp, terus kemudian lampu sen, headlamp, dan batok lampunya menggunakan 170. Ini lampunya menggunakan Eagle Eye Pro G ya teman-teman. Ntar saya on in dulu. Nah, no, menggunakan Eagle Eye. Spion menggunakan spion Tomok biasa, variasi aftermarket. Untuk pengereman, ini pengereman masih original semua ya, bawaan Satria FU. Ini Nissin master rem Satria FU, kemudian handle bagian kiri juga Satria FU. Ini menggunakan variasi yang biasa lah, itu yang paling cuma 50 sampai 100 ribu. Handle kita cok. Ini saklar masih punyanya Satria FU. Speedometer menggunakan 170, tapi ini nggak aktif ya teman-teman, dia nggak aktif, cuma buat variasi doang. Kemudian untuk kaki-kakinya itu ini menggunakan soknya dirubah. Kan Satria FU itu menggunakan dua segitiga T sama segitiga atas. Kalau ini menggunakan T bawah doang, iya T bawah doang, jadi kayak motor bebek. Ini kalau nggak salah mungkin menggunakan spakbor punya, nggak tahu, Astrea Suprafit atau Revo, saya nggak paham lah. Intinya ini punya bebek Honda ya teman-teman spakbornya. Jadi dia dirubah nggak pakai T atas, nggak pakai segitiga atas. Untuk shockbreakernya sendiri, ini apanya namanya, ininya pipanya ini saya kurang paham punya motor apa, karena ini udah dibubut juga. Ini saya nggak paham. Bracket remnya saya kurang tahu ini motor apa. Intinya ini modelnya pakai punya bebek. Kemudian ini remnya menggunakan Brembo yang 4 piston ya. Ya ini 4 piston. 4 piston Brembo. Selang rem menggunakan Morin. Kemudian disc brake-nya menggunakan Thailandan, ini merek Igawa, motor Thailand. Untuk tromolnya sendiri ini pakai aftermarket punya Satria FU ya teman-teman. Untuk velgnya menggunakan TK Japan. Dia velg TK Japan ukurannya 1,40, ini 17 in. Jari-jarinya menggunakan gold. Untuk bannya menggunakan misel ukuran 70/80. Itu untuk kaki-kaki depan. Nah, sekarang kita ke belakang, ke kaki-kaki belakang, suspensi sama ini matiin dulu kali ya, taunya drop. Untuk kaki-kaki belakang, untuk velgnya dulu. Tromolnya menggunakan aftermarket punya Satria FU juga. Untuk pengereman sama kayak depan, Brembo juga. Selang masih Morin. Kemudian untuk velg ini sama menggunakan TK Japan, ukuran standar 17 in, 1,60 in lebarnya. Dan untuk bannya menggunakan FDR ukuran 70/80, ini FDR Gensi. Kemudian untuk armnya ini menggunakan arm Satria FU teman-teman. Ini maaf karatan ya, maklum lah motor modif udah lama, tapi baru sempat saya kenal Mas Davik, kemudian dia punya motor kayak gini saya review gitu. Ini menggunakan arm punyanya Satria FU, tapi dia dipotong, dia dipendekin. Ini nggak tahu dipendekin apa masih standar ukurannya ya. Ini standar kayaknya loh. Tapi di bagian sini dibikin dual shock, dibikin bracket buat dual shock. Kemudian ini di chrome. Nah, ini di chrome orinya FU, dibikin dual shock. Kan aslinya orinya FU
masih apa, udah monoshock, malah dia dijadikan dual shock biar masuk ke rangka C70 ini ya teman-teman. Untuk shockbreaker belakangnya dia menggunakan DPS, ini DPS yang bisa disetting kencang, kekerasan, dan itunya ini diputer kan ntar keras sama lembutnya bisa tahu. Cuma bukan ribbon ya, ini bukan setelan ribbon, DPS biasa, cuma tabung variasi kayaknya dia nggak aktif. Itu untuk belakang. Sekarang kita sambil test ride ya teman-teman, nanti saya jelasin di jalan, sama ini dengerin apa suaranya kali ya. Ini siapa tahu teman-teman kepo sama suaranya, saya coba test ride. Oke teman-teman, ini saya mau test ride motor ini sambil jelasin kayak apa sih feeling naik motor Satria FU ini. Yaitu tadi part-partnya sudah saya jelasin, semoga teman-teman apa ya, semoga nggak ada yang lewat. Ya, knalpot ini knalpot menggunakan KRC Pro Series. Ini KRC Pro Series. Dia PNP punya Satria FU, cuma ini gantungannya keren ya teman-teman. Gantungannya pakai kunci 14 sama berapa ini? 15. Dia menggunakan kunci ring. Pola-pola wong bengkel lah ya, anak baik. Yuk kita test ride ya teman-teman. Untuk mesin, ini mesin masih standar Satria FU. Jadi untuk larinya kita coba kayak apa. Aduh, ini mic-nya malah nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, spionnya kendor. Ini karena mesin masih standar, juga dia udah menggunakan knalpot racing, jadi suaranya khas FU banget. Kalau dia RPM-nya rendah tapi giginya apa buat kecepatan tinggi, dia berebet gimana gitu. Ini sini bisa lewat nggak ya? Wah bisa. Suaranya berebet ala khas FU gitu. Teman-teman yang udah pernah naik Satria FU menggunakan knalpot racing pasti paham. Ini saya muter Pemda ya teman-teman. Ini saya jelasin lagi tadi ke teman-teman, siapa tahu ada yang kurang jelas. Ini kenal apa motor C70 bermesin Satria FU. Dia menggunakan rangka bagian depannya itu punya Satria FU, tapi dari bagian as armnya itu dia dipotong kemudian disambung menggunakan rangka C70 kayak yang saya tadi jelasin. Lah, untuk shock depannya dia menggunakan dibikin kayak bebek, jadi menggunakan T di bawah dengan menggunakan segitiga di atas. Di atas cuma dibikin kayak bracket buat C70, jadi biar totok apa kepala C70 sama headlampnya itu masuk teman-teman. Kalau punya FU standar kan itu masih menggunakan segitiga atas, yang atas bawahnya T. Nah ini enggak, dibikin kayak bebek. Ini coba ngebut ya, bismillahirrahmanirrahim. Anjir, suara dohaknya itu loh. Nih kalau kayak gini setengah gas yang berebet ya. Mungkin di suara kurang jelas ya di kamera karena ini menggunakan speaker di dalam helm, jadi suara knalpot di luar nggak kedengaran jelas, kedengarannya kurang jelas gitu, bassnya kurang. Nih kalau didengar pakai telinga, waduh mantul bro, anjay. Mungkin karena knalpotnya ini kebetulan dia tabungnya panjang, kurang lebih 30 cm kayaknya, jadi suara FG-nya itu bassnya keluar banget. Kalau tabungnya pendek kan keras, ya suaranya gimana ya, berisiki tangga lah, bisa domai tangga neneknya kan ora. No, kita gas. Anjay, saya nggak berani bawa ini sampai top speed ya teman-teman, soalnya namanya motor modif punya orang lagi, takutnya patah gitu. Soalnya ini kan rangka, bukan rangka istilahnya bukan ori dari pabrikan ya, di custom buat terus dipotong gitu sambungan antara Satria dan C70, jadi saya takut patah gitu. Kayaknya sih enggak, cuma ini motor orang, jadi saya takut aja gitu. Kira-kira lah gue nganggu ya orang bro. Ntar saya mau nongkrong di sini sama si Dani, Davik juga. Sekarang review motor ini dulu biar berbagi informasi sama teman-teman.
Yuk kita coba balapan sama R15 kali ya. Balapan sama R15 coba. Keras-kerasan juara. Woi, saya 70 wani perih ya. Saya 70 mesin cat. Lawan R15 ya wani-wani dok. Mesinnya BF yuk dohak gitu loh. Cuma sayangnya suspensinya kurang, jadi kalau dibawa cepat, dibawa kencang itu gimana gitu. Wah, ada teman saya tuh si Tommy. Weh, anak ilmu ora. Parkir lah ya. Awas iki nggak ada standar. Cukup sekian ya teman-teman review dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Namanya juga manusia, tempatnya salah ya Ram. Bener ora? Ya, sip. Ya ora Tom. Ya wis. Itu teman-teman saya mau main bareng nongkrong ntar di dekat Hotel Sakura, ngopi-ngopi lah. Jadi cukup sekian teman-teman, apabila ada kekurangan saya mohon maaf banget. Namanya juga review seadanya ya, karena buru-buru juga ini mau hujan. Saya Kris Bakti pamit undur diri. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jos lur.